Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazli Ehsan Efikal dengan NPM 2408260270. Video ini bertujuan sebagai tugas remediasi atau tugas perbaikan nilai blok sel molekular biologi dan hematologi. Di sebelah saya ada mind map yang telah saya kerjakan. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Mutasi DNA. Definisi dari mutasi DNA. Mutasi adalah perubahan dalam urutan basa DNA yang dapat memengaruhi struktur dan fungsi protein yang dihasilkan oleh gen tertentu. Mutasi bisa bersifat spontan, terjadi secara alami, atau indukasi oleh faktor eksternal seperti radiasi ataupun bahan kimia. Mutasi genetik berperan besar dalam patogenesis berbagai penyakit, mulai dari kelainan genetik, kanker, hingga resistensi obat. Pemahaman mutasi DNA memungkinkan pendekatan diagnosis dan terapi yang lebih personalisasi. Berikutnya ada klasifikasi mutasi DNA. Yang pertama ada mutasi titik atau point mutation, yaitu perubahan pada satu pasangan basa dalam urutan DNA. Ini adalah jenis mutasi yang paling sederhana dan dapat berupa substitusi, insert, ataupun deletesi basa tunggal. Yang berikutnya ada mutasi indel, insertion dan deletion, yaitu penambahan ataupun penghapusan satu atau lebih pasangan basa yang dapat menyebabkan perubahan signifikan pada protein yang dihasilkan. Berikutnya ada mutasi duplikasi dan reversi, yaitu dibagi dua, ada mutasi duplikasi. Mutasi duplikasi penyalinan segmen DNA yang berulang yang bisa mengubah ekspresi gen. Dan reversi yaitu mutasi yang mengembalikan urutan DNA ke bentuk semula setelah mengalami perubahan. Baru berikutnya saya akan membahas tentang tipe-tipe mutasi DNA. Yang pertama ada mutasi silent. Meskipun terjadi perubahan dalam urutan basa, hasilnya tidak mengubah asam amino yang ditentukan oleh kodon, sehingga protein yang dihasilkan tetap fungsional. Contohnya pada perubahan kodon dari UCU ke UCC. Keduanya mengkodekan serina. Pada relevansi kliniknya, mutasi silent tidak selalu berimplikasi klinis, namun kadang-kadang dapat mempengaruhi stabilitas mRNA atau regulasi ekspresi gen. Yang kedua, ada mutasi missense. Perubahan yaitu perubahan pada satu kodon yang menghasilkan asam amino, dapat mengubah struktur dan fungsi protein yang dihasilkan. Contohnya itu mutasi pada gen HBB yang menyebabkan anemia sel sabit, di mana glutamat digantikan dengan valin pada posisi ke-6. Pada relevansi kliniknya, yaitu mutasi missense dapat mengarah pada penyakit genetik yang lebih berat, tergantung pada fungsi protein yang terganggu. Yang ketiga itu ada mutasi nonsense, yaitu perubahan dalam urutan basa yang menghasilkan codon stop atau codon stop prematur, yang menyebabkan sintesis protein terhenti lebih awal dan menghasilkan protein yang tidak berfungsi. Contohnya itu mutasi pada gen DMD yang menyebabkan distrofi otot Duchenne. Pada relevansi kliniknya biasanya terkait dengan penyakit genetik yang parah karena protein yang terproduksi tidak berfungsi dengan baik. Baru berikutnya ada mutasi indel. Pertama ada mutasi insertion, penambahan satu atau lebih basa ke dalam urutan DNA yang dapat mengubah reading frame, menghasilkan protein yang sangat berbeda. Contohnya itu mutasi pada gen CFTR yang menyebabkan cystic fibrosis, di mana terdapat penghapusan 3 basa. Yang kedua ada mutasi deletion, penghapusan satu atau lebih pasangan basa dalam urutan DNA. Contohnya pada sindrom Cri-du-Chat terdapat penghapusan bagian dari kromosom 5. Kalau dari relevansi kliniknya, yaitu mutasi jenis ini sering menyebabkan gangguan yang lebih besar pada protein dan bisa mengarah pada kehilangan fungsi gen atau frame shift. Berikutnya ada mutasi frame shift, yaitu mutasi frame shift ini terjadi apabila terdapat penghapusan atau penambahan sejumlah basa yang tidak kelipatan 3, mengakibatkan pergeseran bingkai pembacaan mRNA. Hal ini mengubah seluruh urutan asam amino setelah titik mutasi. Pada contoh kliniknya, pada Tay Sachs disease, mutasi frame shift pada gen hexa menyebabkan penurunan fungsi enzim hexomadinase A yang berperan dalam pemecahan gangliosida. Kalau dalam implikasi klinisnya, mutasi ini seringkali berujung pada produksi protein yang cacat, sehingga menyebabkan gangguan metabolik serius yang bersifat fatal.
mutasi dan kanker, oncogen. Berikutnya ada mutasi dan kanker, oncogen, yaitu gen yang apabila mengati mutasi atau overekspresi dapat menyebabkan proliferasi sel tak terkendali dan berujung pada kanker. Contohnya itu mutasi pada gen RAS atau HER2, sering ditemukan pada berbagai jenis kanker, termasuk kanker payudara dan kanker kolorektal. Berikutnya ada gen penekan tumor, gen yang normalnya berfungsi untuk menahan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Mutasi pada gen tumor seperti TP53 sering berhubungan dengan pembentukan kanker. Contohnya itu pada mutasi pada gen P53 adalah satu penyebab utama terjadinya kanker pada berbagai jaringan tubuh. Kalau dalam implikasi kliniknya itu memahami mutasi pada onkogen dan gen penekan tumor yang memungkinkan pengembangan terapi yang lebih efektif dan personalis. Misalnya, terapi target pada kanker dengan mutasi spesifik, mutasi pada penyakit genetik. Berikutnya ada penyakit genetik dominan, yaitu penyakit yang hanya membutuhkan satu salinan gen bermutasi untuk diekspresikan. Contohnya itu Huntington disease, yaitu mutasi pada gen HTT, di mana ekspresi dominan dari mutasi menyebabkan kelainan neurologisis progresif. Baru berikutnya ada penyakit genetik resesif, yaitu penyakit yang memerlukan dua salinan gen bermutasi untuk menunjukkan gejala. Contohnya cystic fibrosis atau mutasi pada gen CFTR, di mana kedua salingan gen CFTR harus mengalami mutasi agar manifestasi klinis muncul. Baru berikutnya ada mutasi pada penyakit metabolik, yaitu beberapa mutasi dapat mempengaruhi jalur metabolik tubuh, seperti dalam phenylketonuria, di mana mutasi pada gen PAH mengganggu konversi fenilalafanin menjadi tirosin. Sepertinya sudah cukup penjelasan dari saya. Di sebelah kiri bawah ada referensi yang telah saya gunakan. Sekian video saya pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kesalahan pada pembuatan mind map saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.